Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kaisa Nuralsi. Di sini saya akan mereview kembali rangkuman materi dari pertemuan 8 sampai 13 tentang analisis regresi linear berganda dan analisis regresi model data panel. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Biasanya, data diambil melalui kuesioner atau wawancara, dan lain-lain. Di sini ada contoh judul penelitiannya, yaitu tentang pengaruh continuous improvement, value stream cost just in time, dan balance scorecard terhadap yang penting pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Kita lakukan uji instrumen. Dalam uji instrumen itu ada dua uji, ada uji validitas dan uji realitas. Dalam uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian sebuah data. Di sini ada kriterianya. Data dikatakan valid ketika nilai corrected item total correction atau R hitungnya lebih besar dari R tabel. Namun sebaliknya, data dikatakan tidak valid jika nilai corrected item total correction atau R hitung lebih kecil dari R tabel. Perhitungan R tabel DF sama dengan N dikurang 2N yaitu jumlah sampel. Lalu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian sebuah data. Kriterianya, data dikatakan reliable jika nilai current batch alpha lebih besar dari R tabelnya. Lalu selanjutnya kita ke analisis statistik deskriptif. Pada program SPSS, peneliti hanya bisa mendeskripsikan analisis data statistik melalui nilai mean, maksimum, minimum, standard deviation, sweetness, dan kurtosis. Uji asumsi klasik ini ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes Linear Unbiased Estimation atau BLEU. Nah, di sini ada tahapan pengujian agar model regresi linear OS menjadi valid adalah sebagai berikut. Nah, dalam uji asumsi klasik itu kan ada 5, ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Di sini uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui sebaran sebuah data. Dalam uji normalitas dilakukan ada 2 uji grafik sama uji Kolmogorov-Smirnov. Kenapa dilakukan 2 uji? Karena kalau misalnya uji grafik, ini tuh bisa menyesatkan peneliti. Jadi kita lakukan lagi uji Kolmogorov-Smirnov untuk lebih pastinya. Dalam uji grafik, kita lihat nih di grafik histogram dan grafik p-plot. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov, data dikatakan berdistribusi dengan normal ketika nilai asin-sig lebih besar dari 0,05 dan data dikatakan tidak berdistribusi dengan normal ketika nilai asin-sig lebih kecil dari 0,05. Nah, jika data tidak normal, langkah yang harus dilakukan itu melakukan transform data per variabel. Uji multikoliniaritas. Sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Data dikatakan tidak mengalami masalah multikoliniaritas bila jika kita menggunakan Pearson correlation, nilai korelasinya lebih kecil dari 0,80. Jika kita menggunakan VIV tolerance, nilai statistik VIV-nya kurang dari 10 dan nilai collinearity-nya lebih dari 0,01. Uji heteroskedastisitas. Di sini untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Sebuah data dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas bila jika kita melihat di grafik scatter plot, titik-titiknya itu menyebar secara acak
dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Jika kita lakukan uji Glaser, nilai signya lebih besar dari 0,05. Namun, jika nilai signya lebih kecil dari 0,5, maka terjadi nih gejala heteroskiktositas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Lalu selanjutnya ada uji linearitas. Digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel tarikatnya adalah linear. Nah, di sini kita lakukan uji hipotesis. Setelah uji asumsi klasik, kita ke uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada 3, ada uji F, uji T, sama koefisien determinasi. Untuk uji F ini untuk melihat nih pengaruh variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan F statistik dengan F tabel, jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, jika F statistiknya lebih besar dari F tabel, maka variabel dependen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan probabilitas, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, jika nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, di sini ada rumus untuk mencari F tabel. Jika kita berdasarkan F statistik dengan F tabel, di sini F tabelnya itu ada dua langkah. Yang pertama, F yang pertama itu K dikurang 1. Hanya itu jumlah variabel dependen maupun independennya berapa dikurang 1. Nah, untuk yang DF kedua, N dikurang K. N itu jumlah sampel dikurangi sama jumlah variabelnya. Selanjutnya kita ke uji T. Uji T ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, di sini juga berdasarkan tes statistik dengan tabel, lalu berdasarkan probabilitas. Kalau berdasarkan tes statistik dengan tabel, jika nilai tes statistik lebih kecil dari tes tabel, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai tes statistik lebih besar dari tes tabelnya, maka variabel dependen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kalau berdasarkan probabilitas, nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sini untuk mencari tabel, ada DF sama dengan N dikurang K. N-nya ini jumlah sampel, K-nya itu jumlah variabel independen maupun variabel dependen. Selanjutnya, koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini kita lihat di nilai adjusted R-square. Di sini untuk melihat variasi perubahan naik turunnya variabelnya yang dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Model regresi data panel. Model regresi data panel ini gabungan antara pendekatan cross-section dan time series. Ada contoh judul penelitiannya tentang pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2016.
Ini merupakan contoh judul penelitian yang time series. Nah, dalam model regresi data panel, kita lakukan input datanya, lalu kita ke analisis statistik deskriptif. Dalam analisis statistik deskriptif, pada program FUS, peneliti hanya bisa mendeskripsikan analisis data statistik melalui nilai mean, maksimum, minimum, standard deviation, smoothness, kurtosis, dan Jarque-Bera. Berbeda jika kita menggunakan program SPSS. Jarque-Beranya nggak ada. Kalau di FUS ada Jarque-Beranya. Selanjutnya, estimasi model regresi data panel. Dalam estimasi model regresi data panel, di sini ada model CHEP. Model CHEP, model FEM, model REM. Model CHEP merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Selanjutnya, ada model FEM, Fixed Effect Model. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model Fixed Effects menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable. Random effect model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error trends masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan uji heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau ECM atau teknik Generalized Least Square atau GLS. Di sini ada teknik pemilihan model CHEM atau FEM atau REMSI gitu kan. Di sini ada 3 uji. Ada uji Chow, ini untuk mengetahui apakah model CHEM atau model FEM. Lalu yang kedua ada uji Hostman untuk mengetahui model FEM atau model REMSI yang terpilih gitu kan. Yang ketiga ada uji Lagrange multiplier untuk mengetahui model CHEM atau model REM ya gitu. Kita bahas yang uji Chow dulu. Uji Chow di sini ada keputusannya. FEM terpilih jika nilai cross section chi-square lebih kecil dari 0,05. CHEM terpilih jika nilai cross section chi-square lebih besar dari 0,05. Catatannya nih, jika CHEM yang terpilih maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Namun, jika FEM terpilih maka dilanjutkan ke uji Hostman. Lalu yang kedua, uji Hostman. Dalam uji Hostman ini, model FEM atau model REMSI gitu kan. FEM terpilih jika nilai cross-section random lebih kecil dari 0,05. REM terpilih jika nilai cross-section random lebih besar dari 0,05. Catatan, jika REM terpilih, maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Jika FEM yang terpilih, maka selesai. Maka model FEM lah yang terpilih. Lalu yang ketiga ada uji Lagrange multiplier, CHEM atau REMSI. Nah, model REM terpilih jika nilai cross-section Birch-Pagan lebih kecil dari 0,05. Model CHEM terpilih jika nilai cross-section Birch-Pagan lebih besar dari 0,05. Catatan, apapun yang terpilih, baik model REM atau model CHEM, maka selesai. Setelah kita
memilih modelnya, yang terpilih itu model apa, kita lakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dengan teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk Common Effect Model atau CEF dan Fixed Effect Model atau FEM. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan Random Effect Model atau REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Nah, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Karena kan kalau uji asumsi klasik itu kan ada 5 ya. Ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji linearitas. Interpretasinya atau uji hipotesisnya nih. Uji hipotesis kan ada 3 ya, ada uji F, uji T, sama koefisien determinasi. Nah, di sini ada uji F atau uji kelayakan model. Digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian ini tidak layak untuk dilanjutkan. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Nah, di sini jika berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, sama berdasarkan probabilitas. Jika menggunakan perbandingan F statistik dengan F tabel, dikatakan tidak berpengaruh jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel ya. Dikatakan berpengaruh jika nilai F statistik lebih besar dari F tabelnya. Berdasarkan probabilitas, tidak berpengaruh jika nilai prob F statistik lebih besar dari 0,05, berpengaruh jika nilai prob F statistik lebih kecil dari 0,05. Di sini ada uji T. Selanjutnya kita uji T. Di sini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, hipotesis dalam uji T ini berdasarkan tes statistik dengan tabel sama berdasarkan probabilitas. Jika kita berdasarkan perbandingan tes statistik dengan tabel, tidak berpengaruh jika nilai tes statistik lebih kecil dari tabelnya, berpengaruh jika nilai tes statistik lebih besar dari tabel. Berdasarkan probabilitas, dikatakan tidak berpengaruh jika nilai prob tes statistik lebih besar dari 0,5, berpengaruh jika nilai prob tes statistik lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, koefisien determinasi. Di sini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nah, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang rangkuman materi dari pertemuan 8 sampai ke 13. Semoga bisa dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.